Lantai berapa sih? Lantai 2 atas ya, Bang? Iya, atas. Nggak tahu. Oh iya. Pemirsa, Polres Metro Bekasi Kota mendapatkan informasi terkait kronologi awal penemuan seorang perempuan dalam kondisi meninggal dunia berinisial SM berusia 23 tahun di dalam kamar kos Jalan Letnan Arsyad Raya, Kelurahan Kayuringin Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat, Rabu kemarin 7 Januari 2026. Saat dilakukan pemeriksaan, ditemukan satu botol cairan pembersih lantai di dalam kamar kos korban. Namun, pihak kepolisian masih belum bisa menyimpulkan jika SM meminum cairan tersebut. Untuk informasi lengkapnya, dihimpun rekan kami, Randy Utama Putra, wartawan Tribun Bekasi. Rekan Randy, silakan informasi lengkap yang sudah Anda himpun. Ya baik, terima kasih rekan Justina dan selamat siang Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar Tribuners dan rekan Justina bahwa pihak kepolisian dalam hal ini Polres Metro Bekasi Kota menemukan sejumlah bukti atau bahan untuk kemudian diidentifikasi atau diselidiki lebih lanjut terkait pengungkapan perkara ditemukannya satu orang perempuan yang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di kamar kosnya di kawasan Kayuringin, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi pada hari Rabu 7 Januari 2026 malam. Yang dimana diketahui perempuan tersebut berinisial SM, berusia 23 tahun yang berprofesi sebagai terapis di sebuah spa. Dan yang diketahui juga, menurut dari Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, yakni AKBP Braille Arnold Rondonowo mengatakan, temuan atau barang bukti tersebut diantaranya ialah bekas muntah dan juga cairan pembersih lantai, yang dimana kedua barang bukti tersebut ditemukan berada di sekitar ranjang atau kasur atau persisnya lokasi titik SM dalam kondisi pertama kali ditemukan dengan kondisi telentang atau terbaring di atas kasur. Dan selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan, diantaranya melakukan uji laboratorium terkait sejumlah barang bukti tersebut. Dan seperti diketahui juga, SM sebelumnya diketahui atau ditemukan meninggal dunia usai pihak keluarga menyimpan atau menaruh curiga, mengingat biasanya SM ketika dihubungi melalui ponsel genggam melakukan respon, namun saat itu tidak melakukan respon, lalu pihak keluarga berinisiatif mendatangi kosan SM. Lalu ketika didatangi kosan dalam kondisi terkunci dari dalam, lalu pihak keluarga langsung menghubungi pihak pengurus kos dan langsung pengurus kos mendatangi lokasi dan membuka menggunakan kunci duplikat. Ketika dibuka, SM sudah terlihat tergeletak berada di kasur dengan posisi telentang dan dinyatakan atau dipastikan meninggal dunia saat pertama kali ditemukan. Hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait perkara tersebut dan jenazah SM sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati Jakarta Timur untuk dilakukan autopsi guna mengetahui penyebab kematian yang bersangkutan. Mungkin itu saja rekan Justina terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kembali ke studio. Kronologi awal awalnya sekitar pukul 20.26 WIB, saksi Agus Sunandar yang mengaku sebagai keluarga dari korban diminta untuk datang ke TKP atas permintaan ibu kandung dari korban, dikarenakan korban tidak bisa dihubungi sejak siang. Lalu sesampainya di TKP, saksi Agus Sunandar menggedor pintu kamar kos dari korban, akan tetapi tidak ada jawaban. Kemudian saksi Agus Sunandar meminta kepada saksi Dede Rahmat Hidayat sebagai pengurus kos untuk mengecek dan membuka pintu kamar kos. Pada saat saksi Agus Sunandar dan saksi Dede mengecek kamar kos korban, ternyata pintu kamar dalam keadaan terkunci. Akhirnya saksi membuka pintu kamar kos menggunakan kunci duplikat. Pada saat pintu terbuka, saksi melihat korban sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Terhadap korban sudah dilakukan otopsi, kemudian ini dilakukan atas persetujuan keluarga untuk mengetahui penyebab kematian.
Nah, sampai dengan hari ini keluarga korban sudah membuat laporan polisi ke Polres Metro Bekasi Kota, dan sampai dengan hari ini kami masih melakukan upaya untuk mendalami penyebab kematian. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, untuk tindak lanjutnya perkembangan akan saya infokan lebih lanjut kepada rekan-rekan semua. Yang ditemukan di lokasi apa aja, Pak? Di TKP kamar kos yang bersangkutan dari korban ini ditemukan satu botol Porsek atau apa ya? Pembersih lantai. Cuman saya belum berani menyimpulkan bahwa itu dia yang bersangkutan minum cairan itu. Ya, sama-sama kita menunggu hasil otopsi apakah yang bersangkutan ini memang sengaja meminum itu, kita masih mendalami. Dia tinggal sendiri atau Kos sendiri. Kalau yang bersangkutan ini sudah punya suami atau belum? Itu kita masih mau melakukan pengecekan lewat keluarga. Hari ini kita minta keterangan. Ada ditemukan luka nggak Pak? Tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. kalau dari Belum ada. Tapi kita tunggu hasil otopsi lah. Kalau dari keterangan tetangga dari kosan itu, apakah memang sebelumnya ada cekcok atau seperti apa, Pak? Untuk saksi yang pengelola kos baru hari ini kita akan minta keterangan. Usia Sementara korban berapa nih bisa dijelaskan? Perkiraan 23 tahun. 3 tahun. 23 tahun. Pak, di informasi yang beredar itu kan kayak ada cairan muntah di bawah kasur. Itu korban atau apa? Milik korban atau? Itu masih kita dalami, Mbak. Berarti Karena dia- harus uji lab. Artinya yang dibawa itu selain cairan pembersih lantai, selain itu ada bukti muntah yang dari Iya. lantai itu. Iya, ada muntahan. Itu dibawa ke Kita akan lakukan uji lab untuk mengetahui itu muntahannya. Berarti posisi korban sedang terlentang di Terlentang di kasur, di ranjang. Oke? gimana? Pak, itu kan tertutup sebelumnya kunci kamarnya ya. Tapi perkiraan waktu meninggal itu lama nggak sih dari pintu terbuka itu? Yang akan menjawab itu hasil otopsi, Pak. Berapa lama dia sudah meregang nyawanya? Bukti CCTV juga diamankan ya, Pak? Ya, sudah kita amankan dan akan kita teliti. saksi yang bakal diperiksa itu nantinya siapa aja berarti? Keluarga, kemudian yang pertama kali mengetahui kan ada keluarganya, dan pengelola kosan yang tadi saya sebutin tadi. Kalau untuk kamar kosnya itu terkunci dari dalam atau dari luar? Kamar kos posisinya terkunci dari dalam. Ada kunci kamarnya di bagian dalam. Nyangkut ya, Pak? Keluarga berarti tidak bilang ada cekcok sebelumnya, Belum mengetahui. cuma bilang kalau yang bersangkutan ini nggak bisa dihubungi. Tidak bisa dihubungi, makanya dia ibu korban meminta saudaranya laki-laki untuk melakukan pengecekan ke kosan yang bersangkutan. Oke, baik. Kerjanya apa sih Pak? Perempuan ini ada keterangan informasi Pak? Informasinya terapis di tempat spa. Siap. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.